kita. Saya Kak Ima. Saya Kak Darsi. Saya Via. Saya Nathaniel. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa. Amin. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita teriakkan yel-yel dulu Kak Darsi ya. Oke. Yel-yel Kingdom Kids. Ayo. Ya, semuanya yang di rumah bangkit berdiri kita Ayo, semuanya posisikan berdiri, ya. berdiri. Yang Ya, semangat. semangat. Ya. Ya. 1, 2, 3. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, I am. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah. Kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya semua anak-anakmu yang di rumah merasakan hadirat yang luar biasa karena Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita mau pujikan pujian yang pertama. Kita mau pujikan lagu Kingdom Kids. Adik-adik sudah siap semua? Siap. Siap, baiklah. Semuanya siap ya? Awas, 1, 2, 3. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, jubahkan pengampunan, tongkatkan kuasa Roh Kudus, memerintahkan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, jubahkan pengampunan, tongkatkan kuasa Roh Kudus, memerintahkan Injil Tuhan. Lagi bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, jubahkan pengampunan, tongkatkan kuasa Roh Kudus, memerintahkan Injil Tuhan. Tongkatkan kuasa Roh Kudus, memerintahkan Injil Tuhan. Tongkatkan kuasa Roh Kudus, memerintahkan Injil Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap dengan pujian kedua? Mari kita mendaki bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu Amin. ada ya Kak Darsi. Iya. Haleluya. Siap-siap. Yesus besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau
berkata dengan kita nggak akan takut. Amin. Walaupun di kegelapan ya Kak Ima. Iya. Walaupun mungkin kita tinggal sendirian di rumah, kita nggak akan takut. Karena kita punya Yesus Sang Penolong. Amin. Semua siap dengar firman Tuhan? Ayo kita memujikan pujian ini. Yesuslah penolongku. Aku tidak takut Tuhan. Amin. Karena Engkau menyertai hidupku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Katakan Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, pegang tangan Yesus, hilang takut. Katakan ku terima berkat-Mu, terima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji-Mu. Ku terima hidup yang baru, melimpah selalu. Katakan ku terima, haleluya. Ku terima berkat-Mu, kami terima berkat-Mu Tuhan hari ini. Ku terima janji-Mu, haleluya. Ku terima hidup yang baru, melimpah selalu. Katakan ku terima hidup yang penuh. Ku terima hidup yang baru, melimpah selalu. Sekali lagi ku terima hidup yang penuh. Ku terima hidup yang baru, melimpah selalu. Haleluya. Kami terima, kami terima kebenaran-Mu, kami terima janji-Mu ya Tuhan. Kami pegang teguh setiap janji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus kami terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami terima berkat-Mu,
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, kami tahu Engkau mengasihi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu kasih-Mu tidak berkesudahan atas kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini, hari di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkaulah penolong kami untuk kami dapat menangkap, mengerti, melakukan setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya Kingdom Kids. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang siap dengar firman Tuhan? Katakan yes. Wow, banyak banget. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Yes, yang siap dengar firman Tuhan katakan saya. Hebat semuanya. Yuk adik-adik semua kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Di Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sekali lagi ya, Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Oke, sudah ketemu ya semuanya? Kita akan membaca bersama-sama. Adik-adik baca di rumah dan kakak akan bacakan dari sini ya. Yuk kita mulai. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah banyak orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, adik-adik, ini adalah kisah tentang bagaimana Yesus mengajar orang banyak pada waktu itu. Ketika itu hati Yesus digerakkan oleh yang namanya belas kasihan. Sama-sama katakan yuk, belas kasihan. Yes, belas kasihan itu bagaimana sih Kak Arif? Nah, singkatnya begini adik-adik. Belas kasihan itu adalah perasaan kita memahami orang lain. Kakak ulangin ya. Belas kasihan itu adalah kita memahami perasaan orang lain. Contohnya seperti ini. Misalkan ya adik-adik, suatu hari di sekolah kalian itu ada ulangan. Nah, ketika ada ulangan, tiba-tiba ada salah satu teman kalian, ternyata mukanya kayak panik, terus kayak ketakutan. Kenapa? Ternyata pensil atau pulpennya itu hilang. Padahal sebentar lagi mau ulangan. Ketika adik-adik tahu bahwa teman kalian itu kehilangan pensil atau pulpennya, apa yang adik-adik rasakan? Kalau misalkan adik-adik bilang, syukurin pensilnya hilang, syukurin pulpennya hilang. Nah, itu tidak baik adik-adik. Yang benar adalah hati kita harus penuh dengan yang namanya belas kasihan. Ketika kita tahu teman kita yang pensilnya atau pulpennya kehilangan sehingga dia sedih, kita juga turut merasakan kesedihannya. Dalam kisah ini adik-adik, Yesus itu memiliki yang namanya belas kasihan. Dia melihat bahwa begitu banyak orang yang merindukan ajaran, tetapi mereka tidak mendapatkannya.
Banyak orang yang dikatakan ya pada ayat 34 itu, mereka semua seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maksudnya apa? Tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengajarkan, sehingga membuat hati Yesus tuh sedih. Dan ketika Yesus merasakan kesedihan itu, belas kasihan itu, maka adik-adik ada satu hal yang akan terjadi. Yaitu ketika belas kasihan itu muncul dalam hati atau dalam diri kita, kita pasti akan melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita merasakan apa yang mereka rasakan. Balik nih adik-adik ke cerita tadi tentang teman kalian yang pulpen atau pensilnya hilang saat ulangan. Ketika adik-adik merasakan kesedihannya, aduh teman aku pensilnya hilang, pulpennya hilang, padahal ini mau ulangan. Apa yang adik-adik lakukan? Pasti deh adik-adik kalau merasa mempunyai belas kasihan, adik-adik tuh pasti langsung akan bergerak. Bergeraknya bagaimana? Bergeraknya adalah adik-adik kalau misalkan punya pensil lebih atau pulpen lebih, pasti adik-adik akan ambil itu dan adik-adik bisa katakan sama teman kalian, ini pakai dulu aja pensil aku, ini pakai dulu aja pulpennya aku. Nah, itu adalah sebuah tindakan. Atau bisa juga loh kalau misalkan kalian tidak punya pensil atau pulpen lebih, kalian bisa membantu teman kalian untuk mencarikan pinjaman. Teman-teman ada yang punya pensil lebih nggak ya? Soalnya pulpen atau pensilnya teman kita ini lagi hilang. Nah, hal itu bisa kalian lakukan. Yesus melakukan apa dong? Dia merasa belas kasihan karena orang-orang yang mengikuti dia seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Apa yang Yesus lakukan? Yes, di ayat 34 Yesus juga dikatakan di situ, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian apa? Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Itu artinya adik-adik, Yesus tidak hanya merasakan kesedihan, merasakan kesesakan mereka, tetapi Yesus melakukan sesuatu. Dia mengajar banyak orang tersebut yang tadi, yang seperti domba tidak memiliki gembala. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, yuk di masa-masa hari ini, di mana kasih semakin dingin, di mana orang mungkin tidak peduli lagi dengan sekitarnya, tidak memiliki belas kasihan lagi, kita harus memiliki belas kasihan adik-adik. Sama-sama yuk katakan dengan Kak Arif, belas kasihan. Sekali lagi dengan semangat ya, belas kasihan. Yes, karena ketika kita memiliki belas kasihan, maka kita bisa membantu orang lain dengan tulus adik-adik. Kita bisa memberikan bantuan, pertolongan buat orang lain yang sedang membutuhkan. Bahkan adik-adik nih, ketika kita memiliki belas kasihan, kita pasti bisa memberikan kekuatan untuk mereka. Jadi hari ini adik-adik kita sama-sama belajar dari Yesus, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga oleh belas kasihan tersebut, maka kita akan tergerak untuk melakukan sesuatu sehingga bisa menolong orang tersebut. Kakak percaya setiap kita Kingdom Kids pasti siap melakukan firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik semua, yuk lipat tangan kalian, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman hari ini. Kami mau menjadi Kingdom Kids yang memiliki hati belas kasihan sama seperti Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar memiliki hati yang penuh belas kasihan setiap hari. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, sampai ketemu ya di ibadah Kingdom Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.